Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Nah, di sini aku bakal jelasin topologi yang aku buat. Nah, yang pertama itu di sini ada sumber internetnya yang 172.16.12.1. Nah, sedangkan WAN itu IP internet. Nah, IP internetnya di sini aku pakai 172.16.12.218/24. Sedangkan IP uplink di router pertama dan router kedua itu aku pakai 172.16.019/30. Di router keduanya 110/30. Sedangkan IP WLAN atau WiFi itu aku pakai 10.0.18.1/24. Nah, di sini VLAN kan ada dua ya. Di sini ada VLAN server, VLAN 100 dan VLAN jaringan VLAN 200. Nah, di VLAN server itu aku pakai dari port 2 sampai port 5. Nah, di VLAN jaringan itu aku pakai port 6 sampai port 9. IP-nya yang VLAN 100 192.168.18.145/29. Sedangkan di VLAN 200 aku pakai IP-nya 192.168.18.17/28. Nah, selanjutnya aku bakal jelasin merek dan tipe yang bakal aku pakai di routing kali ini. Nah, yang pertama itu ada router board merek Mikrotik, tipenya RB941. Yang kedua ada router wireless WiFi merek Mikrotik, tipenya RB951i. Dan yang ketiga ada switch manageable merek Mikrotik, tipenya CSS326. Nah, yang terakhir ada kabel UTP merek Belden. Nah, di sini itu selanjutnya aku bakal jelasin gimana sih alurnya. Nah, alurnya layanan yang jalan di jaringan itu, yang pertama kan ada internet gateway, ada di router yang RB941 itu, yang tadi aku sebutin merek dan tipenya. Dia yang punya alamat IP-nya yang 172.16.12.218 itu sumber internetnya seperti IP WAN. Nah, yang kedua ada DHCP server. Nah, dia itu jalan di switch yang manageable. Tugasnya ngasih IP otomatis ke PC. VLAN 200 dikasih IP 192.168.18.18. Nah, VLAN 100 dikasih IP 192.168.18.146. Gateway-nya 192.168.18.17 dan 192.168.18.145. Yang ketiga itu routing statik. Nah, di sini kita nggak pakai routing dinamik ya, karena jaringannya kecil, cukup pakai routing statik aja antara router dan switch. Di router statik ada di router RB941. Isinya perintah kalau tujuan tidak dikenal kirim ke 172.16.12.1. Ini arah ke ISP. Di switch manageable juga ada routing statik. Kalau tujuannya contoh ya 0000/0 kirim ke 172.16.0110. Nah, di VLAN itu fungsinya misahin jaringan. Di router 951 itu RB, VLAN 100 buat server, VLAN 200 buat PC atau laptop biasa. Walaupun colok di antara alat yang sama, mereka beda jaringan. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada WLAN, jaringan WiFi. Ada di router RB941 dengan alamat 10.0.18.1/24. HP atau laptop atau bisa juga PC yang connect dapat IP dari sini. Nah, di sini juga aku bakal jelasin alur PC atau laptop di VLAN 200 bisa buka Google. Nah, contohnya kita misalnya dapat IP 192.168.18.18 di VLAN 200. Nah, langkah pertama itu PC nyala atau laptop nyala, dia belum punya IP, dikirim permintaan minta IP ke jaringan. Nah, di router 951 nerusin ke switch manageable. Karena portnya masuk VLAN 200,
DHCP server di switch manageable jawab IP kita yang 192.168.18.18. Gateway aku yang tadi 192.168.18.17. DNS-nya masukin yang 888. Langkah keduanya, buka Google. Ketik di sini aku tuh pakai HTTP yang kalian tuh di switch manageable tuh harusnya udah ada IP-nya gitu loh. Ini contoh aja, pakai IP 192.168.18.16/28. Jadi laptop kirim data ke gateway yang IP 192.168.18.17 yaitu switch manageable. Nah, di switch manageable cek tujuan Google gak ada di tabel. Aku punya rute default ke 172.16.0.110. Data ini dikirim ke router yang RB941. Nah, sedangkan RB941 diterima data, dia itu menerima data. Dia lihat IP pengirimnya yang 192.168.18.18. IP ini nggak bisa dipakai di internet, maka router ganti IP pengirim jadi 172.16.218. Nah, ini tuh bisa ditamain seperti NAT ya. Nah, router semua tujuan tadi kenal kirim ke 172.16.12.1. Data dikirim ke internet. Yang 172.16.12.1 itu data dikirim ke internet. Nah, Google itu menerima data terus dibalas ke 172.16.12.218. Nah, sedangkan di RB241 diterima balasannya. Dia ingat 172.16.218 tadi buat ke PC atau laptop. Nah, router kirim ke CSS atau switch manageable kirim ke router 951. RB951 dikirim ke port PC. Google kebuka. Nah, alur yang ke laptop bisa wifi di internet, laptop bisa internetan memakai wifi yaitu, nah laptopnya itu dikonekkan dulu di router yang 941, dikasih IP 10.0.18.5 oleh DHCP di router gateway-nya 10.0.18.1. Nah, HP atau bisa juga menggunakan laptop buka di TikTok misalnya, karena TikTok bukan di 10.0.18.0/24, data dikirim ke router 10.0.18.1. RB941 ganti IP pengirim dari 10.0.18.5 jadi 172.16.12.1. Balasannya contohnya dari TikTok yang tadi aku sebutin, masukin ke router diubah lagi jadi 10.0.18.5 terus dikirim lewat wifi ke HP atau laptop. Nah, kenapa harus ada 3 hal ini bisa internetan? Karena biar, nah yang pertama itu ada DHCP. DHCP itu biar PC atau HP atau laptop dapat IP, gateway, dan DNS. Kalau gak ada PC nggak tahu mau dikirim kemana ya. Nah, yang kedua itu ada routing. Biar switch manageable tahu tujuan internet harus dikirim ke RB941, biar RB941 tahu kalau tujuan internet harus dikirim ke ISP. Nah, yang ketiga ada NAT. Biar IP privat kayak 192.168.18.18 bisa diganti jadi IP public 172.16.12.218 karena IP privat gak boleh lewat di internet. Kalau DHCP mati, PC nggak dapat IP. Kalau routing salah, data nyasar nggak sampai ke router. Kalau NAT mati, data sampai ke Google tapi nggak bisa balas karena alamatnya tidak dikenal. Nah, jadi bisa disebutkan dari kesimpulan aku sendiri, intinya itu topologi ini udah jalan dengan konsep hierarki yang tuh. Kesimpulannya, kenapa bisa ada internet dan wifi? Karena di VLAN 200 bisa internetannya itu ada 3 syaratnya. Yang pertama, DHCP di root switch manageable itu dikasih IP, gateway, dan DNS. Jadi PC tahu mau dikirim data kita kemana. Nah, yang kedua itu di routing switch manageable punya root default ke router yang 172.16.0.110. Router
RB941 juga punya rute default ke ISP, jadi datanya nggak nyasar. Nah, yang ketiga ada di NAT, IP-nya kan privat, diganti jadi IP public. Tanpa NAT Google nggak bakal bisa balas karena IP privat nggak dikenal di internet. Jadi alurnya itu PC switch manageable, router, di NAT internet balik lagi lewat jalur yang sama. Nah, yang kedua, kenapa WiFi bisa ada internetnya atau bisa jalan? Karena RB941 berperan sebagai gerbang utama ke ISP. Jalanin NAT, nyediain WiFi, switch manageable, ngatur semua VLAN, dan ngarahin traffic ke router. Tanpa kerjasama DHCP, routing, dan NAT, PC maupun laptop gak bakal bisa tembus ke internet walaupun kabelnya udah nyambung. 6 Are you ready?